Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam PA Bulan Kebangsaan di dalam bulan Agustus 2020 ini. Dan kemarin kita sudah merenungkan berkaitan dengan bahan dasar yang mendasari di dalam kita merenungkan bulan kebangsaan ini. Nah, saat ini kita akan memasuki pemahaman Alkitab yang pertama di dalam bulan kebangsaan ini, di mana pemahaman Alkitab pada hari ini diberi judul Tetap Tenang Sekalipun Dalam Himpitan. Tetap tenang sekalipun dalam himpitan. Nah, sebagai dasar kita akan membaca Alkitab kita di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai yang ke-25. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25 saya akan bacakan bagi kita. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb. Dan Ziklag telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua
apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak-anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang itu menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada mereka masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang yang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukan menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai selamanya. Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada orang yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Arur, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rakal, yang di kota-kota Yerahmeel, kepada yang di kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Borasan, kepada yang di Atak, kepada yang di Hebron, dan segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Nah, jemaat yang terkasih, bacaan yang cukup panjang kita perhatikan di sini. Namun di dalam bacaan ini kita sendiri ditolong ya untuk mengerti bagaimana sikap seseorang seharusnya ketika menghadapi persoalan. Ya, meskipun di dalam himpitan, kita tahu betul yang dirasakan oleh Daud dan para pengikutnya. Sebagai informasi, waktu itu dia dan 600 orang yang mengiring dia meninggalkan Ziklag untuk berperang. Nah, Ziklag ini sebenarnya adalah daerah orang Filistin. Karena Daud itu berusaha menghindar dari Saul, maka dia berpikir mungkin akan aman jika dia tinggal di daerah orang Filistin. Maka dia tinggal bersama dengan para pengikutnya itu di Ziklag. Ya, dan kebetulan orang Filistin menerima mereka dengan baik. Nah, suatu ketika orang Filistin ingin berperang dengan Israel, menyerang Israel. Nah, Daud pun juga sebagai orang yang tinggal di Ziklag ingin membantu orang Filistin. Namun sebagian orang Filistin tidak menghendaki Daud ikut berperang. Karena takut jika nanti di tengah peperangan justru Daud malah membela Israel. Nah, karena itu Daud dan para pengikutnya disuruh pulang. Tetapi siapa yang menyangka bahwa ketika mereka pulang, kota Ziklag sudah dibakar habis. Dan seluruh istri, anak laki-laki, perempuan, harta benda semua dijarah oleh orang Amalek. Di situasi seperti ini adalah situasi yang begitu buruk bagi mereka. Mereka begitu terpukul. Bahkan kita lihat tadi
bahkan para pengikutnya beserta dengan Daud itu menangis sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bagaimana tidak? Mereka kehilangan istri dan anak-anak. Mungkin kalau benda atau harta tidak begitu masalah, tetapi istri dan anak-anak mereka kehilangan itu. Nah, jemaat yang terkasih, kondisinya sangat terhimpit. Bahkan bagi Daud sendiri semakin terhimpit dia. Kenapa? Karena orang-orang yang mengikuti dia itu ingin melemparinya dengan batu. Dalam arti mereka menyalahkan Daud. Gara-gara kami mengikuti engkau, karena engkau, maka kami kehilangan istri dan anak-anak kami. Kira-kira seperti itu mungkin yang dipikirkan, ya, sehingga mereka mau melempari Daud dengan batu. Kondisinya Daud sendiri terpukul, kehilangan istri, ya, dan anak-anak, ya, bahkan sebagai pemimpin dia tidak lagi dipercaya. Lalu bagaimana? Bagaimana Daud bersikap ketika berada di tengah himpitan? Kita membaca pada bagian berikutnya bahwa kemudian Daud meminta petunjuk dari Tuhan. Ya, dia meminta kepada Ahimelek untuk membawakan efod dan dia bertanya kepada Tuhan. Ya, dia bertanya, haruskah aku kejar? Bisakah aku mengejarnya? Bisakah aku mengalahkannya? Dan Tuhan menjawab. Ya, di tengah himpitan itu yang dicari pertama oleh Daud adalah Tuhan. Karena dia sadar betul bahwa kekuatannya adalah dari Tuhan. Tidak mungkin bisa tenang, tidak mungkin bisa menghadapi persoalan ini jika tanpa Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh Daud, dia mencari Tuhan. Lalu ketika dia mendengar Tuhan sendiri berbicara, dia tahu apa yang dikehendaki Allah, maka dengan kreativitasnya dia memikirkan, ya, cara bagaimana. Oh iya, aku harus kejar. Ya, setelah dia mengetahui rencana Tuhan, dia memberanikan diri untuk mengejar. Bukan hanya memberanikan dirinya, tetapi dia sendiri juga harus berhadapan dengan para pengikutnya. Kita tidak tahu bagaimana caranya Daud menyampaikan, tetapi kita tahu bahwa Daud kemudian bisa menggerakkan orang-orang itu untuk ikut bersama dengan dia melakukan pengejaran. Ya, tentu saja dengan segala kreativitasnya Daud berbicara dan menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Akhirnya orang-orang itu pun menyertai Daud mengejar. Tetapi tidak sampai di situ persoalan. Ternyata setelah melalui perjalanan, ya, ada orang-orang yang kemudian lelah dan berhenti. Ya, sebelum mereka menyeberang Sungai Besor, mereka ada 200 orang yang berhenti karena tidak sanggup lagi. Lelah, mereka sudah lelah. Habis dari menuju pertempuran, kembali ke Siklag, ini harus melakukan pengejaran. Ada 200 orang yang lelah, sehingga hanya 400 orang yang mengikuti Daud. Mereka mengejar. Dan di dalam pengejaran itu akhirnya Daud bisa mengejar, ya, dan kemudian mengalahkan bangsa Amalek, ya, menghancurkan mereka dan merebut kembali, ya, membebaskan istri dan anak-anak dan merebut kembali apa yang menjadi milik mereka. Nah, jemaat yang terkasih, dari hal ini kita bisa belajar bagaimana seharusnya ketika kita menghadapi persoalan, ya, selain kita mesti datang kepada Tuhan, tetapi ada hal yang mesti kita kerjakan juga, ya, yakni melakukan sesuatu, berkarya, berkreativitas. Tentu saja kreativitas itu muncul karena kita sudah mengerti bahwa Tuhan menyertai kita, ya, dan kreativitas itu ditundukkan kepada firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Nah, jemaat yang terkasih, Daud boleh berkreasi, ya, Daud boleh memimpin, ya, orang-orang yang mengikutinya dengan segala yang dia mampu, dengan segala yang dia
miliki, akhirnya dia bisa melakukan pengejaran dan ada pertolongan Tuhan di sana. Ya, kita melihat itu. Daud memposisikan diri sebagai pemimpin, ya, yang sadar bahwa yang mesti diutamakan adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan dirinya. Ya, maka ketika dia menggerakkan orang-orang itu, yang ada di dalam pikirannya adalah ya, supaya semua orang juga tertolong, bukan hanya dirinya, bukan hanya anak dan istrinya. Nah, sebagai pemimpin dia juga tahu kapasitas atau potensi dari pengikutnya. Yang 200 tidak mampu, dia tidak memaksakan, dia tidak marah, dia biarkan untuk tinggal. Ya. Yang 400 mampu, maka diajak. Nah, sebagai pemimpin juga dia memberikan ruang kepada pengikutnya untuk menunjukkan kreativitas, keyakinan, potensi diri. Hingga akhirnya mereka bisa menghancurkan Amalek. Dan akhirnya mereka bisa membawa pulang ya, keluarga dan harta benda. Nah, kemudian bahkan Daud, ya, sebagai pemimpin dia sendiri juga memberikan ya, sebuah wejangan atau nasihat yang baik yang kemudian menjadi ketetapan di antara bangsa Israel turun-temurun, di mana hak bagi orang yang tinggal, ya, yang tidak mengikuti Daud dengan orang yang ikut berperang itu sama. Ya. Dengan kreatif dia bisa menyatakan kebenaran, dengan kreatif dia bisa membuat orang mengerti, memahami dan berempati juga kepada orang lain. Nah, jemaat yang terkasih, ketika kita berada di tengah himpitan, maka fokus kita jangan hanya kepada diri, jangan hanya kepada persoalan kita, tetapi mari lebih luas. Kita memperhatikan juga orang lain yang mungkin juga mengalami persoalan yang bisa jadi sama seperti kita atau bahkan bisa lebih buruk daripada kita. Ya. Istilahnya kalau orang Jawa mengatakan ojo mung ndelok dhuwur, ndelok ngisor barang. Ya. Itu yang mesti kita perhatikan juga. Ada orang-orang di sekitar kita mungkin yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, karena itu mari di tengah kehimpitan itu kita tetap tenang dan kita tetap bisa memperhatikan orang lain. Dari mana itu bisa terjadi? Kalau kita sendiri juga melekat kepada Tuhan, melekat kepada Allah. Karena itu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui bahan kita pada hari ini, kita ditolong untuk bisa tenang di tengah segala macam himpitan. Khususnya saat ini bangsa kita sedang menghadapi banyak sekali himpitan. Nah, bagaimana kita tetap tenang, bahkan kita bisa membawa damai. Melalui kata-kata kita, melalui unggahan-unggahan kita ke sosial media, melalui karya-karya kita, ya, melalui kerja nyata kita di lingkungan kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Nah, mari kita tetap tenang di tengah himpitan. Ya, tidak mudah terbawa suasana, ya, tetapi justru bisa menghadirkan damai dan manfaat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.